Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Final turnamen online chess.com Rapid Chess Championship minggu ke-9 mempertemukan Hikaru Nakamura versus Levon Aronian. Kedua pemain ini kawan sudah 3 kali ini masuk final dan sama-sama mengantongi 1 kemenangan di final dan 1 kali runner up. Levon juara di minggu ke-4 mengalahkan Fabiano Caruana, sedangkan Nakamura juara di minggu ke-5 mengalahkan Levon Aronian ini. Artinya di minggu ke-9 ini kawan adalah pertemuan kedua mereka di final. Dan seperti nampak di bracket tadi malam, Nakamura berhasil ke final setelah mengalahkan Grischuk, kemudian Fedoshev. Sedangkan Levon mengalahkan Wesley So, kemudian mengalahkan Jose Martinez. Dan kita akan melihat permainan antara Levon versus Nakamura di babak final tadi malam. Di babak final ataupun di babak knockout di hari Minggu kawan, game yang digunakan adalah permainan rapid 10 menit dengan increment hanya 2 detik saja. Jika remis akan berlanjut dalam permainan blitz, jika remis lagi akan berlanjut dalam permainan bullet, dan jika berakhir remis lagi akan ditentukan lewat Armageddon. Dan kita ke atas papan dan kita lihat permainan rapid mereka kawan. Apakah bisa berlanjut ke blitz atau sampai bullet ataupun sampai Armageddon. Di sini Nakamura pegang hitam dan Levon pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion E5 oleh Nakamura, dan gajah C4 pembukaan gajah atau bishop opening oleh Levon Aronian. Kuda C6, tidak, kuda F3 terlebih dahulu untuk memberikan ancaman bagi pion, dan dilanjut dengan pion D3, barulah kuda F6 oleh Nakamura, kuda C3, gajah B4 mengepin kuda, di sini kuda F3, sama-sama persiapan rokade. Pion D6 lanjut Nakamura membuka diagonal bagi pengembangan gajah terangnya, mungkin untuk memberikan double pin-pinan nanti kawan di sini, dan dijawab dengan rokade terlebih dahulu melepaskan diri dari tekanan pin-pinan gajah gelap hitam. Di sini Nakamura bertukar gajah pukul kuda C3, dipukul balik oleh pion B. Nakamura tidak melanjutkan pengembangan gajah, dia menyerang gajah terang dengan kuda A5. Jika gajah ini tidak ditarik mundur atau melakukan skak di sini nanti mundur lagi setelah pion C6, maka gajah akan disikat oleh kuda dan putih akan mempunyai 3 pion yang bertumpuk. Di sini tentu saja gajah ditarik mundur oleh Levon ke B3 dan Nakamura tidak terburu-buru untuk ambil gajah ini kawan. Dia bermain dengan pion H6 untuk mencegah pergerakan gajah yang biasa menempati peta G5 ini kawan. Pada posisi seperti ini di game-game sebelumnya ada 2 game kawan yang pernah mencapai posisi seperti ini, yaitu satu game dari Ian Nepomniachtchi melawan Anish Giri tahun 2020, satu lagi permainan Alexander Grischuk di mana Ian Nepo saat itu pegang putih bermain dengan langkah pion H3, dan dengan variasi ini saat melawan Anish Giri Ian Nepo menang. Satu game lagi yaitu dari Alexander Grischuk, dia memainkan beteng ke E1, dengan ini pun Alexander Grischuk saat itu menang. Tapi di sini Levon memiliki ide yang lain dengan kuda D2, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9. Mungkin ide berikutnya persiapan bermain dengan pion F-nya kawan, maju 2 peta untuk menantang pion pusat hitam, bisa jadi dihentikan oleh Nakamura dengan pion G5 memperkuat peta F4-nya, dan beteng E1, di sini gajah G4, pion F3, gajah mundur ke E6 membuat tantangan pertukaran gajah terang. Ditolak oleh Levon, melangkah kuda ke F1, persiapan bermanuver ke peta-peta ini mungkin nanti apabila pada posisi seperti ini tadi kawan, putih melanjutkan pertukaran gajah terang, masih bisa dipukul oleh pion F, dan dengan adanya pion E6 akan memberikan kontrol lebih pada peta-peta terang ini. Tidak memungkinkan lagi bagi kuda putih mungkin bermanuver ke F1 kemudian menempati spot ini karena sudah ada pion E6, dan mungkin juga bagi hitam di langkah berikutnya karena posisi pion-pion ini di lajur F sudah kosong, pion G didorong ataupun pion H juga membentuk struktur pion seperti ini, kemungkinan hitam akan memutuskan untuk rokade panjang di beberapa langkah berikutnya. Tapi masih ada juga opsi untuk melakukan rokade pendek. Tapi pada posisi seperti ini kawan, saat ada tantangan pertukaran gajah terang seperti ini yang biasa dilakukan oleh hitam saat bermain dengan Italian game ataupun adanya gajah berada di diagonal ini, selalu ditantang dengan gajah terang. Dan pertukaran gajah seperti ini tidak disarankan oleh engine kawan.
Langkah terbaik adalah pion D4 dan kuda F1 tadi menurut Stockfish, dan Levon memilih kuda F1. Di sini kuda ke H5 bersiap menempati spot yang cukup cantik di peta ini dengan dukungan pion. Walaupun nanti akan memprovokasi langkah pion G3, bisa saja dimainkan oleh putih untuk mengusir kembali kuda hitam, tapi akan menciptakan peta lemah kawan di peta H3 nanti yang bisa ditempati oleh gajah terang hitam. Di sini kuda E3 dan kuda F4, selanjutnya pion D4, persiapan mengusir gajah mungkin menutup permainan di peta pusat, dijawab Nakamura menteri F6. Dan Levon tidak melanjutkan mendorong pion ataupun melakukan pertukaran, dia melakukan skak dengan gajah A4. Ini akan membuat tanda tanya bagi hitam atau Nakamura, apakah menarik mundur kuda ke peta C6 atau menutupnya dengan pion C6, maka pion D5 akan dimainkan oleh putih kawan. Dan bersiap untuk membuka lajur pusat dengan pion D pukul pion C6 nanti. Tapi pada posisi seperti ini Nakamura memutuskan hanya menggeser rajanya ke F8 dan sudah tidak bisa lagi kawan rokade pendek ataupun rokade panjang. Tak ada masalah juga, raja tinggal naik ke peta ini dan betengnya pun siap keluar ke lajur pusat nanti. Kuda G4 menyerang menteri ke G6, dan di sini pion D pukul pion E5 tidak dipukul balik menggunakan pion D kawan, melainkan mengusir kuda terlebih dahulu dengan pion H5-nya. Kuda ke F6, sekarang kuda ke C4. Tidak terburu-buru memukulnya menggunakan pion D, pion ini, karena ini akan membuka akses bagi menteri melindungi kudanya di peta ini dengan dukungan gajah kawan. Tentu saja kuda akan melakukan skak di sini. Setelah dipukul balik, menteri bisa pukul balik dan mendapatkan kontrol-kontrol di peta ini kawan, mencegat pergerakan beteng hitam yang ingin bergerak ke pusat. Kemungkinan pada posisi ini hitam akan menantang pertukaran menteri untuk sekaligus menjaga pion C7-nya. Oke, itulah kawan yang bisa terjadi apabila pada posisi seperti ini tadi pion D pukul pion E5. Tapi Nakamura tidak langsung pukul balik pion putih ini, dia ingin memukul balik pion putih dengan kuda C4. Dan dengan adanya kuda nanti pukul pion ini akan tetap memberikan dukungan pada peta D7 kawan, tidak memungkinkan bagi kuda untuk lompat ke peta ini tadi, dan lajur D akan tetap tertutup. Di sini kawan, Levon melangkah kuda ke D7 skak, peta yang tidak akurat bagi kuda putih. Engine menyarankan peta ini bagi kuda putih cukup bagus untuk ditempati. Tapi Levon memilih langkah kuda ke peta D7, dijawab dengan langkah pertukaran gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh gajah, barulah sekarang pion pukul pion, tidak lagi menggunakan kuda kawan. Bermaksud untuk membuka lajur D bagi betengnya nanti. Dan terlihat kawan posisi gajah ini satu lajur dengan menterinya, bisa saja di langkah berikutnya hitam bersiap menempatkan betengnya untuk mengepin menteri. Otomatis gajah ini sebaiknya ditarik mundur ambil contoh ke peta A4. Tapi Levon memilih beteng B1 mengincar pion ini kawan. Tentu saja Nakamura mengepin gajah terhadap menterinya. Levon langsung mengambil pion B7, langkah kesalahan. Gajah pukul kuda yang cukup mengganggu di peta F4, salah satu pilihan terbaik bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Setelah dipukul balik oleh pion G, di sini menteri putih bisa naik untuk mengancam kuda. Setelah kuda berbalik mengancam menteri, menteri bisa melepaskan diri dari pimpinan beteng hitam ini kawan dengan tempo skak. Setelah raja bergeser, di sini gajah bisa ditarik mundur untuk membackup pion G2 dari ancaman skak mat ini kawan. Itulah salah satu variasi yang ditemukan oleh Stockfish kawan pada posisi seperti ini. Tidak terburu-buru untuk langsung ambil pion yang terlihat gratis. Setelah Levon tadi ambil pion ini, dimanfaatkan menteri bergeser, memberikan ancaman bagi beteng. Dan pada posisi seperti ini kawan, posisi putih sudah dalam posisi kesulitan. Dia harus mengorbankan pertukaran perwira kawan. Dia pukul kuda di F4 dan mengorbankan betengnya di sini. Menteri ambil beteng lanjut Nakamura. Kenapa beteng ini tidak ditarik mundur saja ke B1 ambil contoh? Maka jawaban hitam adalah kuda akan ke B6 dan dia akan kehilangan gajah. Oleh karena itu, di sini tadi Levon mengorbankan pertukaran perwira, dia ambil kuda yang ada di peta F4 ini. Dan Nakamura ambil beteng, Levon mengambil pion lagi di peta G5 dengan tempo mengancam beteng. Diantisipasi Nakamura dengan menteri ke B6 terlebih dahulu melakukan skak. Setelah raja bergeser, dia memainkan pion F6 memblokade akses gajah menyerang betengnya.
Gajah mundur ke H4, barulah sekarang beteng H7 mengancam gajah. Dan di langkah berikutnya pasti gajah ini akan tewas kawan. Tapi Levon juga memberikan ancaman bagi kuda di J4. Dan terjadi pertukaran perwira, beteng pukul gajah, menteri ambil kuda C4, beteng D1. Setelah melihat keunggulan kualitas perwira, simpel Nakamura ingin memulai permainan endgame, nanti beteng melawan gajah. Mungkin di langkah berikutnya juga persiapan untuk menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri mundur ke E2 dan bisa saja langsung melakukan pertukaran beteng kawan. Tapi Nakamura memberikan dukungan lebih dengan menteri ke B1 dan dijawab raja bergeser ke G1 untuk memberikan backup bagi betengnya ini. Apabila pada posisi seperti ini kawan, ambil contoh di sini beteng pukul beteng, maka ancamannya adalah ancaman skakmat dari hitam kawan. Sulit dibendung lagi ancaman skakmat seperti ini. Dua langkah berikutnya akan tetap terjadi skakmat karena posisi raja sudah berada di sudut, dihalangi oleh pion-pionnya sendiri, tidak bisa melangkah ke atas. Jadi sangat sulit memang pada posisi ini bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Tidak langsung berani untuk bertukar beteng pada posisi ini. Dia menggeser rajanya untuk memberikan backup lebih bagi betengnya. Dan pada posisi ini hitam bisa saja langsung bertukar beteng, tak ada masalah kawan. Tapi pada posisi seperti ini Nakamura melangkah raja ke G7 untuk membackup pion dari ancaman gajah ini. Dan raja ke F1 untuk memberikan dukungan lebih bagi beteng serta menterinya. Barulah sekarang Nakamura bertukar beteng, dipukul balik oleh gajah. Memukul balik menggunakan menteri akan membuat senang hitam kawan, karena nanti endgame-nya adalah beteng versus gajah. Jadi pada posisi ini Levon sedikit menahan agar permainan tetap berlanjut, dipukul balik menggunakan beteng, dan Nakamura tidak terburu-buru bermain dengan beteng D1-nya kawan, karena posisi formasi seperti ini masih cukup kuat, tidak mungkin terbongkar. Akhirnya Nakamura mengambil pion putih di A2 untuk membersihkan lajur A bagi pionnya nanti. Di sini pion F4 mengorbankan pion kawan untuk membuka diagonal terang bagi aktivitas menterinya, dan Nakamura tidak tergoda. Walaupun pion pukul pion tak ada masalah juga bagi hitam, masih tetap saja posisinya masih cukup bagus kawan, tapi Nakamura bermain dengan menteri F7. Pion F pukul pion E5 dipukul balik oleh pion F dan open skak. Raja kembali bergeser ke G1, menteri F4. Persiapan mungkin menantang pertukaran menteri di sini kawan. Nanti diikuti langkah beteng juga bergerak ke petak terang untuk mengepin gajah. Dan apabila pada posisi ini menteri ini langsung ambil pion yang ada di petak H5, kesempatan menang lebih cepat oleh hitam akan didapat. Menteri akan ke E3 skak. Jika ditutup oleh gajah, selanjutnya di sini menteri akan ke C1 skak. Dan dua langkah berikutnya adalah skakmat. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini kawan, menteri tidak berani meninggalkan petaknya untuk menjaga peta E3 ini. Dia bermain dengan pion H3 untuk mencegah menteri hitam menantang pertukaran menteri, juga memberikan ruang bagi raja bergerak ke H2 dan dijawab dengan pion H4. Untuk melepaskan diri dari ancaman menteri, walaupun langkah ini tidak disukai engine menyarankan langsung memainkan pion yang cukup bebas ini kawan di lajur A. Tapi Naka memilih pion H4, dibalas dengan gajah F2 untuk membantu kontrol pada peta E3 nanti. Tapi langkah ini adalah langkah kekeliruan, dan di sini tadi Stockfish menyarankan bermain dengan pion C4-nya. Kenapa langkah ini tidak akurat kawan? Karena kontrol pada peta D2 ini sudah dilepas oleh putih, tidak ada yang menjaga. Otomatis beteng bisa menempatinya. Setelah menteri bergeser di sini kawan, Nakamura memutuskan sikat gajah dan memulai endgame raja versus raja. Walaupun di sini terlihat putih unggul satu pion, tapi pionnya bertumpuk di lajur C, sedangkan hitam mempunyai pion yang cukup bebas di lajur A kawan. Dan pada posisi seperti ini setelah Nakamura melangkah raja ke F6, Levon menyerah di langkah ke-40. Hitung-hitungannya cukup jelas kawan, apabila raja putih tidak mengejar pion yang ada di lajur A, pion ini nanti akan cukup bebas melenggang. Tapi jika raja putih mengejar pion hitam di lajur A bergerak ke peta ini kawan, maka raja hitam akan menghabiskan pion yang ada di peta-peta ini nanti dan membebaskan pionnya untuk bisa promosi. Dan sebaliknya, jika raja putih mempertahankan pionnya di sisi kanannya ini atau di sisi raja ini, pion ini melenggang bebas.
Saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan, terlihat teorinya seperti itu dan sulit untuk dibendung laju pion-pion hitam di sisi kiri papan atau laju raja yang ingin menghabiskan pion putih nanti di sisi kanan papan. Dan itulah kawan yang terjadi semalam. Dengan kekalahan ini berarti Levon Aronian sudah 2 kali dikalahkan oleh Nakamura di babak final di turnamen mingguan Chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-9 ini. Oh ya kawan, saya hampir lupa menyampaikan info di turnamen Reykjavik Open di babak ke-6 dan babak ke-7 langsung dimainkan tadi malam kawan, tapi tak ada nama Irene Harisma Sukandar di babak ke-6 dan di babak ke-7. Tak tahu infonya seperti apa, Irene tidak main di babak ke-6 dan ke-7. Dan di babak ke-8 sepertinya juga tidak akan main kawan, karena saya lihat schedule-nya tidak ada nama Irene nanti akan main di babak ke-8. Tak tahu nanti kalau ada perubahan kawan, kita coba lihat saja nanti malam seperti apa. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.